Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis lil Hafidz Ibn al-Mulaqqin rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 40 ba'da 800. Taib. Terakhir pada pembahasan hadis dhaif. Kemudian sedikit kita tambahkan atau kita review kembali dalam definisi hadits as-sahih yang kita sudah sebutkan. Hadits sahih terbagi menjadi dua, hadits sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Hadits sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Dan kita sudah sebutkan definisi yang menghimpun keduanya. Kita katakan bahwa hadits as-sahih dengan kedua jenisnya adalah mattasala sanaduhu, ya, mattasala sanaduhu binaklil adli at-tamil dhabat, ya, au khafiful dhabat au khafiful dhabat idza atudida. Ya, kalau ibaratnya siapa Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan mattasala isnaduhu mattasala sanaduhu bil adli tamil dhabat awil qasiri anhu, awil qasiri anhu. Jadi al-qasir yakni al-khafif, al-qasir yakni yang kusur, yang kurang dari tam, kurang dari sempurna. Awil qasiri anhu idza atudida, kalau dia mendapatkan penguat dari jalan yang lain, min ghairi syudzudin wala mu'allal. Ya, ini definisi hadis yang menghimpun kedua jenis hadis sahih. Mattasala sanaduhu binaklil adli tamil dhabiti tamil dhabat awil qasiri anhu, ya, yang dinukil oleh perawi yang adil lagi sempurna dhabatnya, awil qasiri anhu, atau yang kurang dari tam, kurang dari sempurna, idza atudida, kalau dia mendapatkan penguat dari jalan yang lain, yakni hasan, naik ke derajat sahih li ghairihi min ghairi syudzudin wala mu'allal. Baik, kemudian untuk definisi kita sudah jelaskan kemarin berkenaan dengan hadis al-dhaif, dan secara umum kita tutup pembahasan dhaif kemarin, atau kita sebutkan di antara pembagian dhaif kemarin adalah dari sudut pandang apakah dhaif tersebut yasluhu fi syawahid atau tidak. Bahwa hadis dhaif terbagi menjadi dua dari sisi tingkat parah tidaknya kelemahan kedhaifan hadis tersebut. Ada dhaif yang jabir dan ada dhaif yang la yang jabir. Ada dhaif yang masih bisa dikuatkan, dan ada dhaif yang sama sekali tidak bisa dikuatkan. Dan kita katakan bahwa hadits hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif yang datang dari jalan yang lain. Di mana dhaif yang dimaksud di sini, ya, di mana dhaif yang dimaksud di sini adalah dhaif yang fi syawahid, dhaif yang jabir, yang dhaifnya ringan kemudian dikuatkan naik ke derajat bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwasanya yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang jabir, maka kita juga butuh membuat definisi yang menghimpun keduanya. Kita sudah menyebutkan kemarin definisi hadits hasan li dzatihi dan juga definisi hadis hasan li ghairihi dari kalamnya At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Maka untuk definisi hasan kita bisa membuat definisi yang mirip seperti hadis sahih kemarin, ya, dengan menggabungkan antara hasan li dzatihi dengan hasan li ghairihi. Kita katakan bahwa al-hasan adalah mattasala sanaduhu binaklil adli, ya, al-qasir ad-dhabat atau qasir ad-dhabat binaklil adli qasir ad-dhabat awil mudha'afi bima ada awil mudha'afi idza atudida min ghairi syudzudin wala mu'allal. Saya ulangi, al-hasan adalah
mattasala sanaduhu binaklil adli qasiril dhabat, binaklil adli qasiril dhabat, ya, au al mudha'af, ya, au bil mudha'af wa atudida min ghairi syudzudin wala mu'allal. Jadi hadits hasan adalah hadits yang tersambung sanadnya, mattasala sanaduhu binaklil adl, diriwayatkan oleh perawi yang adil, qasiril dhabat, tapi dhabatnya itu qasir, yakni khafif, ringan. Ini tingkatan untuk hasan lidatihi. Bagaimana dengan hasan li ghairihi? Kita katakan au bil mudha'af idza atudida, atau diriwayatkan oleh perawi atau hadis hasan termasuk dalam kategori hadis hasan, yaitu hadis yang di dalamnya ada mudha'af, ada rawi yang dilemahkan, ada rawi yang dilemahkan, atau hadis tersebut dilemahkan. Hadis tersebut apa? Dilemahkan. 6. Kalimat dilemahkan di sini al-mudha'af itu identik dengan dha'af yang yasir, dhaif yang ringan. Ada kritikan padanya tapi kritikannya tidak berat, tidak parah. Di mana At-Tirmidzi rahimahullah kemarin kita sudah sebutkan, beliau contohkan dengan muttaham bil kadzib. Wa illa itu sekedar percontohannya, mencakup semua hadis-hadis dhaif yang ringan. 6. Maka hadis termasuk dalam definisi hadis hasan adalah bil mudha'af, yakni hadis yang sanadnya bersambung, yang sifatnya mudha'af, dilemahkan. Ya, dan mudha'af sekali lagi dilemahkan, yakni bentuk kelemahannya ringan, dha'fun yasir. Idza atudida, kalau mudha'af ini didukung dari jalan yang lain, min ghairi syudzudin wala mu'allal, tidak syadz dan tidak juga mu'allal. 6. Maka ini definisi hadits hasan yang menghimpun dua jenis hasan, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dan dhaif yang ringan yang bisa naik ke derajat hasan, ya, dhaif ringan yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi, seperti dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikar, ya, adalah yang pertama apa? Sayyi'ul hifzi, mata tu bi sayyi'ul hifzi wa kadzal mastur wal mursal wal mudallas. Ya, ini contoh-contoh hadis yang mudha'af. Hadis mudha'af adalah hadis yang dhaif tapi ringan dhaifnya, yaitu yang pertama yang di dalam sanadnya ada sayyi'ul hifzi, ya, yang di dalam sanadnya ada sayyi'ul hifz. Kemudian yang kedua apa? Al-mastur, rawi-rawi yang majhul, ya, majhulul hal. Kemudian wal mursal, ya, mursal masuk di dalamnya mudallas, ya, masuk di dalamnya mudallas, masuk semua, mewakili semua bentuk-bentuk inqita'. Wa kadza al-mudallas, yang keempat al-mudallas. Al-mudallas mewakili al-mursal khafi. Jadi apa namanya? Al-mursal ini wakil untuk semua yang inqita'nya zahir, munqati, mu'dhal. Ini diwakili oleh apa? Al-mursal. Wal mudallas ini mewakili yang inqita'nya khafi, inqita'nya tersembunyi, yakni mudallas dan al-mursal khafi. Maka ini 4 jenis hadis secara umum yang bisa naik ke derajat hasan, yakni yang dhaif dalam artian khusus, yaitu yang di dalam sanadnya ada perawi yang sayyi'ul hifzi, jelek hafalannya. Ya, yang jelek hafalannya. Yang kedua, apa namanya? Al-mastur. Ya, majhulul hal. Kemudian yang ketiga, al-mursal mewakili semua saktun zahir, dan yang keempat adalah al-mursal al-mudallas mewakili saktun khafi. Inilah jenis dhaif yang yasir, dhaif yang ringan, yang jabir, ketika datang dari jalan yang lain bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadis dhaif ini memiliki banyak pembagian, ya. Kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kusur. Ya, bahwa semua hadis yang berada di bawah tingkatan hasan maka itu dhaif, dan jenis-jenis dhaif itu sangat banyak. Ya, jenis-jenis dhaif sangat banyak. Ibnu Hibban rahimahullahu taala ini menyebutkan, ya, sampai 60-an jenis hadis dhaif. 60-an jenis hadis ad-dhaif. Dan sebagian menyebutkan lebih daripada itu. Ibnu Hibban rahimahullahu taala menyebutkan Ibnu Hibban menyebutkan 49 jenis hadis dhaif. 49 jenis hadis dhaif. 6. Al-Iraqi rahimahullahu taala menyebutkan 42 jenis hadis. Ya, As-Suyuti yang rahimahullah yang sampai 60-an hadis, 63 kurang lebih 63 hadis. As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, ini
menunjukkan bahwa hadis dhaif itu banyak macam-macamnya. Hanya saja jenis-jenis hadis dhaif yang disebutkan oleh para ulama, ya ini kebanyakannya tidak terlalu tidak memiliki bentuk yang istiqlal, yang tersendiri, ya, karena sekitar 40-an, ini 40 hadis kalau anggaplah kita pakai yang paling kecil dari Ibnu Hibban, 49 hadis ini tuh dengan menggabungkan semua jenis kelemahan. Kita kan sudah sebutkan bahwa syarat hadis sahih itu kan ada 5. Ada 5. Atau kalau kita mau gabungkan semuanya, syarat hadis makbul itu ada 6. Syarat hadis makbul, ya, makbul itu artinya mencakup sahih dan hasan, termasuk hasan li ghairihi, itu juga makbul. Maka syarat hadis makbul ada 6. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalah turruwat, kemudian yang ketiga dhabtur ruwat, yang keempat ada musyadzud dan adamul illa al-qadihah, yang kelima, dan yang keenam apa? Idza atubida min tariqin akhar, atau idza atubida, kalau dia dikuatkan. Ini khusus bagi yang mudhaaf, hadis-hadis yang mudhaaf, yang didaifkan dengan daif yang ringan, kalau dia didukung dari jalan yang lain. Maka ini syarat yang keenam, idza atubida, ya, al mudhaaf, kalau yang mudhaaf itu didukung dari jalan yang lain. Nah, ini 6. Mereka secara akliyat ini bisa jadi banyak sebenarnya. Misalnya ini 6 saja, kalau tidak terpenuhi yang pertama, tidak terpenuhi yang kedua, tidak terpenuhi yang ketiga, tidak terpenuhi syarat yang keempat, tidak terpenuhi syarat yang kelima, tidak terpenuhi syarat yang keenam, berarti sudah 6 jenis hadis dhaif. Sudah 6 jenis hadis dhaif. Kemudian di dalamnya masing-masing macam-macam. Kayak ittisalus sanad. Ittisalus sanad di dalamnya ada sekitar 6 jenis hadis, ya kan? Munqati, mursal, muallaq, munqati, mu'dhal, 4. Tambah mudallas dan mursal khafi ada 6. Ini sudah 6. 6 tambah 4 sudah 10. Ya. Kemudian adalah turruwat. Adalah turruwat ini kritikan pada adalah ada sekitar berapa? Adalah dan dhabat gabungannya, kritikan pada adalah dan dhabat ada 10. Ya, ada 10. Berarti sudah tambah 10 lagi. Ya. Kemudian dipertemukan, digabung-gabungkan. Ya. Kalau tidak terpenuhi syarat yang pertama sama kedua, itu jenis hadis tersendiri. Tidak terpenuhi syarat yang pertama sama ketiga, jenis hadis tersendiri. 1 dengan 5 tidak terpenuhi syarat hadis jenis hadis tersendiri. Terus jadinya banyak. Ya, makanya di sini sampai 63. Namun kebanyakannya itu tidak terlalu ada manfaatnya. Ya, tidak terlalu ada manfaat besar di baliknya. Kenapa? Karena sebenarnya double-double, ya. Double-double, hanya menggabungkan beberapa jenis dhaif, dua jenis hadis dhaif dijadikan satu. Satu. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala setelah menyebutkan pembagian ini, ya, ada yang membagi menjadi 60, ada yang membagi jadi 49, ada yang membagi menjadi 46 dan seterusnya. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Inna dzalika ta'bun laisa wara'ahu arib." Itu membagi hadis dhaif menjadi banyak seperti ini, itu hanya ta'bun, ya, membuang-buang energi. Laisa wara'ahu arib, tidak ada manfaat besar di baliknya. Tidak ada manfaat besar di baliknya. Wasadaqa rahimahullahu taala. Maka hadis dhaif, inti-intinya hadis dhaif adalah apa yang disebutkan dalam buku-buku mustalahul hadis yang telah dipaparkan oleh para ulama. Itu intinya. Ya. Kalaupun misalnya didapati suatu hadis, dia misalnya dia mudallas sekaligus mu'dhal. Mudallas sekaligus mu'dhal. Ini bukan jenis hadis tersendiri. Ya, dia adalah imma dikatakan mudallas, imma dikatakan mu'dhal. Tidak perlu ketika mudallas sekaligus mu'dhal, tidak perlu dijadikan sebagai hadis yang tersendiri. Atau mu'allaq sekaligus mu'dhal. Tidak perlu dikatakan mu'allaq dengan mu'dhal itu jenis hadis tersendiri. Beda dengan mu'allaq sendirian, beda dengan mu'dhal sendirian. Ya, kalau dalam hadis memiliki dua sebab kelemahan, mu'allaq sekaligus mu'dhal, ini nggak perlu dijadikan jenis hadis yang berdiri sendiri. Cukup ikutkan ke salah satu yang sudah ada. Taib. Nah, yang memperbanyak pembagian itu, yang menjadikan pembagian banyak karena seperti itu. Mu'dhal sendiri, mu'allaq sendiri misalnya. Kemudian mu'dhal dan mu'allaq bertemu. Ini dijadikan satu hadis tersendiri. Misalnya munqati sendiri, dhaif tersendiri. Ya. Kemudian ada hadis munqati sekaligus di dalamnya ada rawi dhaif, dijadikan jenis tersendiri. Jadinya banyak memang kalau seperti itu. Tapi kan yang seperti itu tidak dibutuhkan. Ya, yang intinya adalah mengetahui hakikat ataupun jenis-jenis hadis dhaif yang al-aham, yang terpenting yang disebutkan oleh para ulama. Nah, dan ini mengetahui taksimat seperti ini atau kebanyakan taksimat itu sebagian taksimat yang disebutkan oleh para ulama hanya sifatnya kalau bukan akliyat, yakni secara hitung-hitungan memungkinkan. Kalaupun ada kenyataannya di lapangan itu sangat jarang sekali.
Ya, sangat jarang sekali. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai pembahasan hadis ad-dhaif. Summa qala rahimahullahu taala wa anwa'uhu zaidatun ala tsamanin. Wa anwa'uhu, hu di sini kembali kepada al-hadis. Yani jenis-jenis hadis itu lebih dari 80. Ya, bahkan lebih dari 100. Bahkan lebih dari 100 kata Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala, bahkan lebih dari 100. Kata beliau wa anwa'uhu zaidatun ala tsamanin. Jenis hadis itu ada 80. Karena dari beberapa sudut tinjauan, ini 80 di sini, 80-an lebih sudah termasuk 3 jenis hadis sebelumnya. Sahih, hasan, dhaif. Itu pun kalau kita mau sendirikan sahih dengan sahih lidzatihi, misalnya dhaif hasan dengan hasan lidzatihi, dan dhaif itu sudah 5. Ya. Jadi jenis-jenis hadis ada 80-an lebih, ini sudah masuk di dalamnya sahih, hasan dan dhaif. Nah, di sini beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan satu persatu jenis-jenis hadis yang dikatakan oleh beliau di sini lebih dari 80. Dan di sini beliau rahimahullahu taala hanya menyebutkan satu poin per poin seperti mengimla. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Salah rahimahullahu taala. Beliau mengimla saja tanpa mengurutkan atau tanpa menggabungkan jenis-jenis hadis yang sama yang merupakan satu pembagian seharusnya digabungkan, tapi kemudian dipisahkan tempat penyebutannya. Jadi di sini beliau rahimahullah ini seakan-akan hanya sekedar pointer saja, sekedar pointer dari anwa al-hadis tanpa memperhatikan sisi munasabah urutannya demikian dan demikian. Ya, tidak menggabungkan jenis hadis yang mirip, yang berdekatan, tidak didekatkan nomor urutnya, melainkan kadang satunya disebut di atas, satunya disebut di bawah, padahal ini berdekatan atau ini berhubungan. Jelas ya? Maka di sini beliau rahimahullahu taala hanya menjadikan atau menyebutkan anwa al-hadis ini dalam bentuk pointer-pointer saja. Qala rahimahullahu taala al-musnad. Apa itu al-musnad? Al-musnad, kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa mattasala isnaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusamma mausulan aidha. Al-musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinamakan juga hadis mausul. Dinamakan juga hadis al-mausul. Baik, al-musnad ini ya, al-musnad disebutkan di sini memiliki 2 syarat. Sebuah hadis dikatakan musnad kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung, berarti dia harus lengkap sanadnya. Lengkap sanadnya. Ya, dengan sanad yang bersambung. Kata para ulama, yakni zahiruhul ittisal. Secara zahir dia bersambung. Secara zahir dia bersambung. Kemudian syarat yang kedua, di ujung sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat, bukan juga tabi'in. Jadi sanadnya, zahirnya bersambung, dan di ujung sanadnya, di matannya haruslah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sanadnya lengkap, mulai dari guru periwayat sampai ke sahabat. Dari sahabat langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini namanya al-musnad. Maka al-musnad bisa kita katakan al-musnad adalah al-muttasil al-marfu. Al-musnad adalah al-muttasil al-marfu. Al-muttasil artinya yang bersambung sanadnya. Sementara al-marfu artinya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini salah satu sisi yang disebutkan oleh para ulama mengapa Musnad Ad-Darimi rahimahullah dikatakan, atau Sunan Ad-Darimi rahimahullah dikatakan Musnad Ad-Darimi. Karena kitab hadis yang ditulis oleh Ad-Darimi rahimahullahu taala itu ada yang menamakannya Sunan Ad-Darimi dan ada yang mengatakan Musnad Ad-Darimi. Ya, yang mengatakan yang mengatakan bahwa namanya adalah Sunan Ad-Darimi karena hadis-hadis di dalamnya ditertib, diurutkan berdasarkan abwabul fiqhi, sama seperti Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, maka dikatakan Sunan Ad-Darimi. Sementara sebagian lain mengatakan dinamakan musnad bukan karena seperti Musnad Ahmad disusun berdasarkan sahabat, bukan. Tapi dinamakan musnad karena semua hadis-hadis yang tersebut di dalamnya dibawakan dengan sanad yang bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan apa? Al-musnad. Dinamakan al-musnad, yakni semua hadis-hadis dalam Sunan Ad-Darimi ini semua sanadnya bersambung, yakni zahirnya bersambung, dan
semuanya marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah dinamakan Musnad Ad-Darimi walaupun tartibnya adalah tartib as-sunan. Ya, makanya ada yang mengatakan yang masyhur dikatakan Sunan Ad-Darimi. Baik. Ini makna yang pertama dari istilah al-musnad. Al-musnad adalah al-muttasil al-marfu. Sanadnya zahirnya bersambung dan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusamma mausulan aidha, dan juga hadits musnad dinamakan juga hadits mausul. Ya. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa kata al-musnad itu memiliki tiga makna. Ya, memiliki tiga makna. Makna yang pertama apa yang disebutkan di sini? Musnad adalah al-marfu al-muttasil atau al-muttasil al-marfu. Makna yang kedua dari al-musnad adalah nama untuk satu jenis kitab hadis seperti Musnad Ahmad, Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, ya Musnad Musaddad, Musnad Al-Haris bin Abi Usama dan seterusnya. Di mana mereka menyusun kitab-kitab mereka ini tartibnya bukan per bab fikih tapi berdasarkan nama-nama sahabat. Diurutkan satu persatu sesuai dengan urutan yang mereka pilih. Ya, kata para ulama al-musnad adalah kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah. Kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah. Al-musnad adalah semua kitab yang dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis dari para sahabat, riwayat-riwayatnya para sahabat secara teratur. Ya, secara teratur. Kalau semacam buku-buku sunan, ya, itu mentertib hadisnya berdasarkan bab fikih. Ya, Kitabut Thuharah, bab ini disebutkan semua hadis-hadis yang berkenaan dengan bab itu, mau dari Abu Hurairah, mau dari Anas, mau dari Aisyah, mau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, terserah, yang jelas kandungannya sama, babnya sama, masalah air misalnya. Nah, sementara al-musnad, tartib hadisnya itu berdasarkan sahabat. Dimulai dari Musnad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dibawakan semua hadis-hadisnya Abu Bakar As-Siddiq dari awal sampai akhir yang dia miliki. Ya, mau dalam bab akidah, mau dalam bab iman, mau dalam bab al-buyu, dalam toharo, dalam sholat, dalam haji, pokoknya semua Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya. Setelah selesai membawakan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq dari awal sampai akhir, diikuti setelahnya dikatakan Musnad Umar. Ya, Musnad Umar ibn Khattab. Dibawakanlah semua hadis-hadisnya Umar ibn Khattab yang dia miliki, yang dia ketahui tanpa memandang matan hadis tersebut dalam bab apa. Karena urutannya bukan berdasarkan judul bab atau bab dalam fikih, tapi berdasarkan nama sahabat. Ya. Ini definisi yang kedua dari al-musnad. Kemudian definisi yang ketiga, al-musnad bisa bermakna as-sanad atau al-isnad. Al-musnad adalah al-isnad. Ya, dikatakan oleh para ulama makna yang ketiga dari al-musnad adalah dia masdar mim dari al-isnad. Masdar mim dari al-isnad dikatakan al-musnad. Maka al-musnad menurut makna yang ketiga sama seperti al-isnad. Sama seperti al-isnad. Baik, ini tiga makna al-musnad. Jadi sekali lagi kita ulangi, al-musnad memiliki tiga makna di kalangan para ulama. Makna yang pertama adalah al-muttasil al-marfu, yang sanadnya zahirnya bersambung dan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, musnad bermakna kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah. Semua kitab yang dihimpun di dalamnya riwayat-riwayat sahabat secara teratur. Dan yang ketiga, al-musnad bermakna al-isnad. Baik. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal muttasilu wa huwa mattasala isnaduhu marfu'an kana aw mauqufa wa yusamma mausulan aidha. Nah, ini selayaknya sebenarnya lebih bagus kalau didahulukan dulu muttasil, baru al-marfu, baru al-musnad. Ya, baru al-musnad. Karena al-musnad itu kan al-muttasil dan al-marfu. Kalau kita sudah jelaskan al-muttasil dan al-marfu, ya otomatis ketika membahas musnad selesai permasalahan. Namun di sini beliau mendahulukan musnad dulu. Ya, ketika kita katakan musnad adalah muttasil dan marfu, kita terpaksa untuk menjelaskan muttasil dan al-marfu, padahal setelahnya akan disebutkan. Maka terjadi takror jadinya, ya, kita membahas ulang. Ya, ini suatu hal yang menjadi titik yang bisa bukan kritikan, ya, sekedar untuk irad saja kepada tartibnya penulis rahimahullahu taala. Baik, kata beliau wal muttasil wa huwa mattasala isnaduhu marfu'an kana aw maqufa wa yusamma mausulan aidha. Apa itu hadis al-muttasil? Hadis dikatakan muttasil kalau sanadnya bersambung.
sanadnya bersambung baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat, mauquf atau maqtu. Afwan, mau marfu atau mauquf. Ya, marfu atau mauquf. Maka al-muttasil ini sudut pandangnya adalah sanad. Al-muttasil sudut pandangnya adalah sanad. Kapan sanadnya bersambung? Terserah siapa yang ada di ujung sanadnya, siapa yang ada di matanya. Mau Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah sahabat. Ya. Ataukah apa? Sahabat. Jadi al-muttasil pokoknya sanadnya bersambung. Mau di ujungnya itu sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja. Itu dinamakan apa? Al-muttasil. Sanadnya bersambung. Dan sudah kita jelaskan dalam definisi hadits as-sahih bahwa suatu sanad dikatakan bersambung kalau apa? Ayyaru yarrawi amman fawqahu bi ihda turuqit tahammul as-sahihah. Ya, ayyaru yarrawi amman fawqahu ya bi ihda turuqit tahammul as-sahihah. Suatu sanad dikatakan muttasil kalau seorang perawi meriwayatkan dari rawi yang ada di atasnya dalam sanad dengan salah satu dari cara-cara tahammul talaqi yang sahihah. Ya. Salah satu dari cara-cara tahammul atau talaqi yang sahihah itu dikatakan muttasil. Baik, wa yusamma mausulan aidha, juga dinamakan mausul. Juga dinamakan apa? Al-mausul. Baik. Ini al-muttasil. Ini salah satu penamaan dari al-muttasil, juga dinamakan al-mu'tasil. Juga dinamakan apa? Al-mu'tasil. Dan ini adalah lugah dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menggunakan kata al-mu'tasil. Ya, beliau menggunakan kata al-mu'tasil. Baik. Dan juga ada lugah yang lain dikatakan al-mutasil. Ya, al-mutasil. Kalau tadi pakai hamzah al-mu'tasil, ini ditakhfif hamzahnya dikatakan al-mutasil. Ini 3 hal untuk musamma wahid. 3 nama untuk musamman wahid, yaitu al-muttasil, al-muttasil, al-mu'tasil dan al-mutasil. Al-muttasil ditasydid ta, al-mu'tasil dengan hamzah ya, dengan hamzah qata yang disukun, al-mu'tasil dan al-mutasil dengan hamzah yang ditakhfif atau dihilangkan apa ditakhfif dengan dihilangkan dibaca al-mutasil. Taib. Jadi al-muttasil kata beliau rahimahullahu taala di sini adalah hadis yang sanadnya bersambung. Terserah di ujungnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke sahabat, marfu'an kana au mauqufa. Taib. Di sini penulis rahimahullahu taala ini ada isyarat yang latifah akan suatu permasalahan. Di sini beliau rahimahullah mengatakan al-muttasil mattasala isnaduhu marfu'an kana au mauqufa. Marfu atau mauquf. Kenapa beliau hanya menyebutkan marfu atau mauquf? Kenapa tidak menyebutkan maqtu? Kalau apa yang dinisbatkan kepada tabi'in. Dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan marfu. Yang dinisbatkan kepada sahabat dikatakan mauquf. Itu saja yang beliau sebutkan. Mattasala isnaduhu marfu'an kana au mauqufa. Mengapa beliau tidak menyebutkan al-maqtu? Taib, ini pertanyaan. Jawabannya, karena yang disandarkan kepada tabi'in itu dinamakan al-maqtu. Al-maqtu artinya apa? Al-maqtu artinya yang terputus, kan begitu. Al-maqtu itu maknanya terputus. Sementara al-muttasil itu maknanya tersambung. Maka kata di sini zahirnya Ibnu Mulaqqin rahimahullah tidak menamakan al-muttasil untuk hadis yang maqtu yang dari tabi'in. Beliau hanya membatasi sampai mauquf saja, ya, sampai mauquf saja ucapan sahabat dan tidak memasukkan kalam tabi'in yaitu hadis maqtu ke dalam definisi al-muttasil karena litanafuril alfaz. Karena adanya apa? Karena makna secara lugawi dari dua kata ini bertentangan. Al-muttasil artinya bersambung. Al-maqtu artinya terputus. Masa al-maqtu bagian dari muttasil? Ya kan? Ya. Masa al-maqtu yang terputus ini masuk bagian dari al-muttasil? Jadi ada tanafur fil lafzi, adanya kontradiktif maknanya. Maka tidak digabungkan antara dua makna dua kata yang maknanya kontradiktif. Muttasil itu ini, maqtu itu ini. Muttasil bersambung, maqtu terputus. Maka beliau mengatakan al-muttasil adalah mattasala isnaduhu marfu'an kana au mauqufa. Titik sampai situ. Sampai mauquf saja. Bagaimana dengan kalamnya tabi'in? Kata mereka kalamut tabi'in tidak masuk dalam kategori al-muttasil. Mengapa? Ya, karena
ucapan tabi'in dikatakan maktu, al-maktu. Nah, kalau kita katakan al-maktu bagian dari al-muttasil, berarti mempertemukan dua kata yang berbeda, bertolak belakang maknanya. Baik, ini alasan kenapa Ibnu Mulaqqin rahimahullah membatasi al-muttasil hanya sampai mauquf. Was-sahih, yang benarnya bahwa hadis al-maktu juga diitlaqkan padanya kata al-muttasil. Tidak ada masalah. Selama sanatnya bersambung sampai kepada Al-Hasan Al-Basri misalnya, sanatnya bersambung sampai ke Az-Zuhri, sanatnya bersambung sampai ke Sa'id Ibn Al-Musayyab, sanatnya bersambung sampai Muhammad Ibn Al-Munkadir. Ketika sanatnya bersambung sampai ke tabi'in, maka dikatakan dia al-muttasil, atau kalau mau dikatakan juga al-maktu, muttasil al-maktu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adapun kekhawatiran yang dikatakan oleh para ulama, yang dikhawatirkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, bahwa al-muttasil dengan al-maktu ini dua nama yang bertolak belakang maknanya sehingga enggak cocok digabungkan. Kita katakan yang terlarang itu, yang terlarang kalau menggabungkan dua kata yang maknanya berbeda, ya, yang maknanya berbeda dari satu sudut pandang. Dari satu sudut pandang maknanya berbeda, iya, tidak boleh digabungkan karena jelas akan bertubrukan maknanya. Tapi masalahnya antara al-muttasil dengan al-maktu memang berbeda maknanya, namun dari dua sudut pandang yang berbeda, bukan dari sudut pandang. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah kan begitu. Nah, misalnya ucapan orang-orang Arab dikatakan at-tawil al-qasir, orang yang panjang lagi pendek. Panjang dengan pendek ini kan bertentangan. Tapi mereka menggunakan ibarat at-tawil al-qasir ini, atau at-tawil al-qasir. Ini dikatakan kata para ulama, yakni at-tawilu jismihi, ya, panjang badannya, ya, tinggi badannya, tapi qasir umrihi, pendek umurnya. Maka tawil dari sisi fisik dan qasir dari sisi usia. Ini tidak ada masalah karena dua sudut pandang. Maka demikian pula ini al-muttasil dengan al-maktu enggak apa-apa digabungkan, walaupun secara bahasa maknanya bertentangan, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda. Al-muttasil itu dari sudut tinjauan sanadnya, dan al-maktu dari sudut tinjauan matan. Al-muttasil dari sudut tinjauan sanad, yakni sanadnya bersambung, sementara al-maktu dari sudut tinjauan matan, yaitu itu adalah ucapannya sahabat. Maka ini realnya berbeda, tidak ada masalah digabungkan. Tidak ada masalah digabungkan. Karena itulah as-sahih bahwa al-muttasil mattasala isnaduhu mutlaqan. Itu saja. Al-muttasil adalah mattasala isnaduhu mutlaqan. Pokoknya semua riwayat yang sanadnya bersambung, mau marfu, mau mauquf, mau maktu. Ya, tidak ada masalah. 6. Ini selesai pembahasan atau definisi hadis al-muttasil. Summa qala rahimahullahu taala wal marfu. Wal marfu wa huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan muttasilan kana aw ghairah. 6. Al-marfu adalah hadis yang diidofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, yakni khassatan, untuk mengecualikan sahabat dan tabi'in. Hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, baik muttasil maupun tidak, baik sanadnya bersambung, muttasilan kana aw ghairah, atau tidak muttasil. Iya. Baik, di sini marfu, nanti beliau akan setelah sebutkan marfu ada mauquf dan setelahnya al-maktu. Kita jelaskan dulu tiga jenis hadis ini, poin 3, 4 dan 5. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang matannya, bi'tibari matnihi, atau bi'tibar man nusiba ilaihil kalam, dari sudut pandang kepada siapa matan dalam hadis dinisbatkan, itu terbagi menjadi 3. Hadis al-marfu, al-mauquf, dan al-maktu. Al-marfu, al-maktu, dan maktu. Marfu, mauquf, dan maktu. Ini pembagian hadis dari sudut pandang sanad, bukan dari sudut pandang matan, bukan dari sudut pandang sanad. Saya ulangi, al-marfu, al-mauquf, dan al-maktu, ini pembagian hadis dari sudut pandang jenis matannya, bukan jenis sanadnya. Sanadnya nggak diurus di sini, nggak ada urusannya. Ini urusannya sanad tok, urusannya matan tok. Maka hadis dari sudut pandang manusiba ilaihil kalam, bi'tibar manusiba ilaihil kalam, dari sudut pandang kepada siapa matan dalam hadis itu disandarkan, terbagi jadi 3. Yang pertama marfu, yaitu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mauquf, yaitu ma'udhifa ila sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan yang ketiga al-maktu, ma'udhifa ila tabi'in,
Ma udhifa ila tabi'i. Insyaallah kita akan jelaskan semuanya satu persatu. Marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauquf dari sahabat, dan maqtu dari tabi'in. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wal marfu wa huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan sanad bersambung, muttasilan kana aw ghairah. Kenapa? Karena ini bukan pembahasan sanad, tidak diperdulikan sanadnya. Mau bersambung, mau tidak bersambung, bahkan walaupun tidak ada sanadnya, terserah. Bahkan walaupun hadis itu tidak ada sanadnya, kalau di ujungnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ucapan tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hadis marfu. Iya, maka ini hanya dari sudut tujuan pembagian matanya, bukan dari sudut pandang sahih atau tidak sahihnya. Maka hadis marfu bisa palsu. Ada hadis marfu tapi maudhu. Ada hadis marfu mutawatir, ada marfu yang masyhur, ada marfu yang aziz, ada marfu yang gharib, ada marfu yang sahih, ada marfu yang dhaif, ada marfu yang syadz, ada marfu yang muallal. Itu semua pembahasan sanad tidak ada urusannya. Pokoknya marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dengan sanad yang bersambung, mau dengan sanad yang terputus, bahkan walaupun tidak ada sanadnya. Dan siapapun yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis marfu. Al-Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu marfu. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu marfu. Bahkan kita di zaman sekarang kita berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu juga hadis marfu. Padahal antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak bawakan sanadnya. Kenapa? Karena la yuhimmuna dzalik, itu tidak penting. Marfu adalah pokoknya di ujungnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis al-marfu. Jelas ya? Jadi marfu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. 6. Sebagian ulama ada yang membagi hadis dari sudut pandang man nusiba ilaihil kalam, dari sudut pandang kepada siapa ucapan dalam matan disandarkan. Sebagian membagi menjadi 4 dengan menambahkan yang pertama hadits qudsi. Hadits qudsi, marfu, mauquf, dan maqtu. 6. Dan kebanyakan ulama tidak menyebutkannya. Mereka membatasi pada marfu, mauquf, dan maqtu. Adapun hadits qudsi itu masuk dalam kategori hadis marfu. Hadits qudsi itu masuk dalam kategori hadis al-marfu. Kenapa? Karena hadits qudsi ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah riwayat beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengucapkannya. Ya, maka hadits qudsi ini walaupun asalnya dari Allah Ta'ala, tapi tetap disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai riwayat beliau dari Allah Ta'ala. Makanya Ibnu Abbas mengatakan fi ma yarwihi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala. Ya, dalam hadits qudsi bahwa ini hadis diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Maka hadis mauquf, hadits qudsi itu masuk bagian dari hadis al-marfu. Mengapa? Karena itu bagian dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga juga disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ma'udhifa, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak secara mutlak harus sabdanya beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau ataukah sifat-sifat beliau, tapi termasuk di dalamnya riwayat beliau dari Allah Ta'ala. Riwayat beliau dari Allah juga disandarkan kepada beliau. Maka hadits qudsi masuk dalam kategori hadis al-marfu. Baik. Kata para ulama, al-marfu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik berupa sabda, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau persetujuan diamnya beliau terhadap sebuah perbuatan, au sifah ataukah berupa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sifatnya khuluq berupa akhlak ataupun sifatnya al-khalq, penciptaan, postur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka segala hal yang diriwayatkan, ya, yang disampaikan dan dinisbatkan kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah hadis al-marfu. Baik, hadis al-marfu. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf. Yang kedua adalah al-mauquf. Kata beliau rahimahullahu taala, wal mauquf wa huwa al-marwi anis sahabati qawlan aw fi'lan aw nahwahu muttasilan kana aw munqati'a. Hadis mauquf adalah hadis al-marwi, wa huwa al-marwi, yaitu yang diriwayatkan anis sahabat, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Qaulan au fi'lan au nahwahu, baik berupa ucapan atau perbuatan atau yang semisalnya, yakni apa? Takrirnya para sahabat, persetujuannya para sahabat. Walaupun takrir para sahabat itu bukan hujjah
tidak dibahas dalam pembahasan usul fikih, tapi dalam ilmu mustalahul hadis takrirnya sahabat itu dianggap sebagai hadis mauquf. Itu dianggap sebagai hadis al-mauquf. Jelas ya? Takrirnya sahabat dalam ilmu hadis dia masukkan dalam kategori mauquf walaupun tidak dibahas dalam ilmu usul fikih karena itu bukan hujjah. Ya, itu bukan hujjah. 6. Yani ittifaqan di kalangan para usulin bahwa itu bukan hujjah takrirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi al-mauquf adalah apa yang disandarkan kepada sahabat. Ya, misluhu, semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan, perbuatan ataupun takrir. Atau kata takrir. 6. Maka semua yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ini dikatakan mauquf, muttasilan kana au munqati'a. Baik muttasil atau munqati, bahkan walaupun tidak ada sanadnya. Kita orang sekarang mengatakan qala Umar bin Khattab, itu mauquf. Itu apa? Mauquf. Qala Umar bin Khattab, itu mauquf. Qala Abu Darda, ya. Qala Abu Darda, mauquf. Qala Al-Bara Ibn Azib, itu mauquf. Qalat Aisyah, itu mauquf, walaupun tanpa sanad. Yani tanpa kita sebutkan sanad kita sampai kepada sahabat tersebut. Ini namanya hadis al-mauquf. Baik. Kata beliau rahimahullah, wal mauquf wa huwa al marwiyu anis sahabati qawlan aw fi'lan aw nahwahu muttasilan kana aw munqati'a. Mauquf adalah yang diriwayatkan dari sahabat. Taib, siapa itu sahabat? As-sahaba itu jamak dari kata sahabi. Ya, as-sahabatu itu jamak dari as-sahabi. As-sahabi definisinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da ba'sihi, ya, atau taib enggak usah ya, dikatakan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat man laqiyan nabiyya ini sudah menunjukkan bahwa perjumpaannya itu setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Karena kalau berjumpa ketika Nabi belum diangkat menjadi nabi, enggak dianggap. Jadi kalimat man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sudah ya. Jadi as-sahabi adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam wa in takhallalat riddatun fil asah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbah, bahwa sahabi, as-sahabi adalah semua orang yang laqiya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa saja. Man di sini kata para ulama umum, mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia merdeka, orang merdeka, ataukah dia budak, baik dia orang sudah dewasa, ya, ataukah sudah balik tapi masih remaja, ataukah belum balik tapi sudah mumayyiz, bahkan sebelum mumayyiz, yang penting sudah lahir, ya, dan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Jelas ya? Ya. Jadi man di sini umum. Masuk di dalamnya sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan walaupun dia belum mumayyiz, masih baru lahir, masih dalam apa namanya? Masih digendong, ya. 6. Masih bayi. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa termasuk sahabat radhiyallahu taala adalah Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, padahal beliau lahir itu sekitar 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, 3 bulan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan dia baru 3 bulan. Cuman sempat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara sahabat, secara dari sisi status sahabat, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq adalah sahabat. Dari sisi sahabat. Ya. Jelas sampai sini ya? Tapi kalau dari sisi riwayat, ya, kata para ulama dari sisi riwayat Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ini masuk dalam kategori mursal, ya, mursal, dari mursal kibarut tabi'in, dikategorikan ke mursal. Kenapa? Karena dia masih kecil, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kalau kita berbicara mengenai definisi sahabat saja, maka mencakup di dalamnya man, siapa saja. Laqiya, yang berjumpa. Berjumpa di sini apakah Nabi yang lihat dia tidak lihat Nabi, ya, dia yang lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya, ya. Jadi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia, ya, dan dia juga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu jelas. Ada juga orang yang Nabi melihat dia tidak lihat Nabi, maka ini juga masuk sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dia tapi dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sahabat. Misalnya sahabat-sahabat yang buta. Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum. Nabi melihatnya tapi dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya juga demikian. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi tidak melihatnya. Misalnya pas lagi di haji wada misalnya, semua orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Jumlahnya puluhan ribu orang atau belasan ribu orang, kata para sahabat sampai 60.000 orang. Ya. Para ulama menyebutkan jumlah jamaah haji ketika itu. Pokoknya puluhan ribu sahabat semua melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang hadir di haji wada itu semuanya sahabat. Ya, walaupun Nabi tidak lihat satu persatu orangnya, maka sudah cukup dikatakan sahabat. Man laqiya, siapa saja, usia berapa saja yang berjumpa, dia melihat atau Nabi yang melihat atau dua-duanya. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di sini, kata an-nabiy di sini isyarat bahwa yang menjadi patokan, ya, yang pertemuan yang dijadikan patokan, pertemuan yang disyahkan sebagai seorang sahabat adalah kalau dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi nabi. Setelah beliau menjadi nabi. Jelas sampai sini ya? Adapun pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi, maka ini tidak dianggap sebagai sahabat. Tidak dianggap sebagai sahabat. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan siapa? Waraqah bin Naufal, siapa pamannya Khadijah radhiyallahu anha, dimasukkan dalam kategori sahabat. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah dapat wahyu dari Jibril untuk pertama kalinya. Belum jadi rasul tapi sudah jadi nabi. Maka dikategorikan Waraqah bin Naufal masuk dalam kategori sahabat. Walaupun tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Taib. Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, beriman kepada beliau, mengeluarkan semua musyrikin, kufar, munafikin, bahkan orang munafik keluar dari kategori ini karena mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas keislaman. Ini mengecualikan orang-orang yang tadinya muslim kemudian murtad, ya, kemudian murtad, maka status sahabatnya terhapus, jenjang suhbahnya terhapus. Kemudian wa in takhallalat riddatun fil asah, walaupun diselingi dengan kemurtadan. yakni awalnya dia sahabat terus murtad. Kemudian Nabi SAW wafat, dia masuk Islam kembali, maka ini tetap dia menjadi seorang sahabat. Kemurtadan yang terjadi di tengah-tengahnya tidak membatalkan jenjang suhbahnya, tidak membatalkan jenjang sahabatnya. Kenapa? Karena kemurtadan yang menghapuskan semua amalan yang terdahulu adalah kemurtadan yang dia meninggal di atasnya, ya, kemurtadan yang dia meninggal di atasnya. Adapun kemurtadan yang kemudian dia bertobat sebelum meninggal kembali ke dalam Islam, maka amal ibadahnya tidak terhapus yang dahulu, ya, amal ibadahnya yang dahulu yang sebelum dia murtad enggak terhapus. Kenapa? Karena dia masuk Islam kembali. Adapun yang terhapus semua amal solehnya yang terdahulu hanyalah yang murtad dan meninggal di atas kemurtadan, ya, meninggal di atas kemurtadan. Jelas ya? Ini ta'rif atau definisi dari as-sahabi. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala wa yusta'malu fi ghairihim muqayyada fayuqalu waqafahu fulanun ala ata masalan wa nahwuhu. Kata beliau, hadis mauquf ketika diitlakkan mauquf, hadza hadisun mauquf, hadza hadisun mauquf, maka maksudnya adalah para sahabat. Sekarang boleh nggak menggunakan kata mauquf untuk tabi'in, untuk tabi'ut tabi'in? Kata beliau boleh. Wa yusta'malu fi ghairihim. Kata mauquf itu bisa digunakan juga untuk selain sahabat, tapi muqayyad, harus diberikan pembatasan, dikasih qaid, disebutkan siapa orangnya. Misalnya dikatakan fa yuqal waqafahu fulan an ata, ala atau seorang tabi'in, ya, dimauqufkan oleh fulan sampai ke ato, masalan wa nahwu, atau dikatakan hadza hadisun mauquf ala mauquf an al-Hasan al-Basri, mauquf anil Hasan al-Hasan al-Basri, masalan hadza hadisun mauquf an az-Zuhri, ya, maka bisa digunakan untuk tabi'in atau atba'ut tabi'in sekalipun, namun dengan catatan diqaid, disebutkan siapa namanya. Adapun kalau dikatakan hadza hadisun mauquf mutlak seperti itu, maka diarahkan kepada sahabat, ya, itu hanya boleh digunakan untuk sahabat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.